wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Tak kenal maka tak sayang, maka jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya, biar kita kenal dan sayang. Oke, dan jangan lupa follow akun media sosial aku, linknya ditaruh di deskripsi ya. Kali ini aku juga nggak sendirian loh. Kali ini aku ditemenin sama teman aku, namanya Halo friend, kenalin nama saya Novel Sofia Sukma. Oke, pada video kali ini aku dan teman aku akan bahas tentang filsafat abad ke-20. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang filsafat abad ke-20, kita akan bahas terlebih dahulu filsafat abad pertengahan, yaitu 400 sampai 1500 sebelum Masehi. Filsafat abad pertengahan ini adalah zaman di mana filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran atau justifikasi ajaran agama. Namun, filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan gereja ditolak. Oleh sebab itu, zaman ini sering dinamakan abad ke-8 filsafat. Contoh ajaran filsafat abad pertengahan yang pertama ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah seorang filsuf paling terkenal pada masa abad pertengahan. Ada 5 argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Argumen pertama yaitu gerak. Argumen kedua yaitu sebab dan akibat. Yang argumen ketiga ada dan tiada. Argumen keempat kelas kualitas. Argumen kelima adalah keteraturan perencanaan. Oke, selanjutnya aku akan bahas filsafat modern. Filsafat modern berawal pada paruh kedua abad ke-16 Masehi setelah terlebih dulu dimulai oleh gerakan Renaissance dan humanisme di Eropa Barat pertengahan tahun 1300-an hingga 1600. Berbeda dari pandangan filsafat yang berkembang pada abad pertengahan, pada zaman ini banyak filsuf berpegang teguh pada pendirian bahwa manusia pada hakikatnya bukan sebagai viator mundi atau penjara di muka bumi, melainkan sebagai faber mundi, pekerja atau pencipta dunianya. Manusia harus mencari sendiri kebenaran, bukan bersandar pada ajaran yang telah diberikan oleh gereja dan agama. Berikut ini beberapa contoh pemikiran filsafat yang dikemukakan oleh: yang pertama ada Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang filsuf pertama yang berusaha menggali perkembangan ilmu pengetahuan alam dan menyusun metode ilmiah yang disebut dengan novum organum atau alat atau metode baru. Metode ini sangat menekankan metode induktif dalam mendapatkan pengetahuan atau dalam menyusun teori ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Dalam karyanya yang berjudul Levanta, Hobbes menulis bahwa tingkah laku manusia sejalan dengan hukum alam. Dan yang ketiga ada René Descartes. René Descartes ini disebut bapak filsafat modern, tapi juga sering disebut sebagai bapak psikologi yang menjadi perhatian utama filsafat, terutama adalah masalah pengetahuan dan manusia, khususnya masalah hubungan badan. Filsafat modern dimulai dari epistemologi, maka dimungkinkan kita membahas alam semesta dan objek-objek pengetahuan lainnya. Filsafat Descartes tentang epistemologi dikategorikan ke dalam aliran rasionalisme karena argumentasinya yang sangat kuat dalam meyakinkan pentingnya rasio dibandingkan pengalaman empiris dalam mendapatkan pengetahuan. Maka, Descartes sering disebut bapak rasionalisme modern. Yang keempat, ada John Locke. Berbeda dari Descartes, John Locke berkeyakinan bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman dan alat indera merupakan pintu masuk bagi pengalaman tersebut. Keyakinan ini merupakan inti dari aliran empirisme. Locke percaya bahwa pikiran atau jiwa bayi yang baru lahir serupa dengan kertas kosong. Yang kelima, ada Karl Marx. Berbeda dari filsuf-filsuf sebelumnya, Marx menjadikan filsafat lebih praktis. Dia mengecap filsafat konvensional atau tradisional. Menurut Marx, filsafat dan juga ilmu pengetahuan selama ini hanya berperan menjelaskan realita atau masyarakat. Padahal, yang penting adalah mengubah realitas atau masyarakat, yakni dari semula berada dalam kondisi tidak adil dan tidak sejahtera menjadi adil dan sejahtera.
Oke, berikutnya ada filsafat kontemporer yang pada 1900 sampai dewasa ini. Filsafat kontemporer diawali pada awal abad ke-20, ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya, mulai dari analisis bahasa, kebudayaan, kritik sosial, metodologi, filsafat hidup, filsafat ilmu, sampai filsafat tentang perempuan. Nah, beberapa contoh pemikiran filsafat dari zaman kontemporer. Yang pertama, ada Wilhelm Dilthey. Dilthey adalah seorang sejarawan yang humanis. Oleh sebab itu, dia sangat menentang upaya-upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial pada zamannya untuk menjadikan ilmu pengetahuan alam sebagai model ilmu pengetahuan sosial. Alasan yang dikemukakannya oleh Dilthey kenapa ia menentang upaya-upaya itu adalah fakta bahwa ada perbedaan antara IPA dan IPS, terutama dalam objek kajiannya. Objek kajian IPA adalah benda-benda alam, sedangkan objek kajian IPS adalah gejala-gejala tindakan manusia. Yang kedua ada Jean-Paul Sartre. Nah, Jean-Paul Sartre ini belum pernah ada seorang filsuf pun yang begitu ekstrim seperti Sartre yang menegaskan tentang kebebasan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada beragam pilihan dan pada saat itu pula berarti kita memiliki kebebasan untuk memilih. Bahkan dalam situasi yang paling menekan karena ada ancaman pun kita tetap berhak bebas untuk memilih. Nah, kebebasan yang kita miliki ternyata tidak menyenangkan, bahkan sering membuat kita merasa cemas. Kebebasan bukanlah berkah, melainkan hukuman atau kutukan. Buktinya, kita sering melarikan diri dari kebebasan. Nah, oke. Mungkin video kali ini cukup di sini. Tunggu next video selanjutnya ya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.